Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayatullah Husti, NIM 391215512 dari Prodi Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen penghampusan Haji SAG MM, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ibadah syariah dan muamalah. Ibadah. Ibadah berarti penghambaan, yaitu memperhambakan diri kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Ibadah ada yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan Allah, disebut pula dengan ibadah madoh atau ibadah ritual. Ada pula ibadah yang dilakukan melalui hubungan antar manusia yang sering disebut ibadah goir madoh atau muamalah. Ibadah madoh berkaitan dengan bentuk bentuk ritual yang khas, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Peraturan mengenai pelaksanaan ibadah ini telah ditetapkan secara pasti melalui Al-Quran dan dioperasionalkan oleh contoh Rasulullah yang tercantum dalam As-Sunnah. Disepakati di kalangan para ahli ulama bahwa untuk melaksanakan ibadah, seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah dan contohnya yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengalaman ibadah yang tidak sesuai dengan perintah dan contoh tersebut dinyatakan tidak sah atau batal dan haram untuk dilakukan. Berdasarkan pandangan tersebut, ditetapkan kaidah yang berkaitan dengan ibadah khusus, yaitu semua haram kecuali yang diperintahkan Allah atau dicontohkan Rasulullah. Di luar kaidah itu, apabila dilakukan, maka ibadah itu dinyatakan tidak sah atau bid'ah. 1. Ketentuan dan makna sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Sholat merupakan ibadah pokok yang sangat menentukan nilai ibadah-ibadah lainnya. Apabila sholat dilakukan, maka ibadah yang lainnya akan memiliki makna ibadah. Oleh karena itu, sholat memiliki ketentuan yang sangat ketat dibandingkan ibadah lainnya. Kewajiban setiap muslim untuk mendirikan sholat tidak pernah berhenti sepanjang akalnya sehat. Karena itu terdapat ketentuan-ketentuan sholat bagi orang yang sakit, di perjalanan, bahkan di tengah berlangsungnya peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah sholat merupakan ibadah yang paling utama. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Apabila dalam keadaan sakit, sholat dilakukan sesuai dengan kemampuan, yaitu sambil duduk atau berbaring. Sedangkan apabila berada di perjalanan, sholat bisa dilakukan dengan cara jamak, yaitu mengumpulkan jamak 2 sholat pada satu waktu. Yaitu sholat zuhur, asar, dan maghrib dengan isya. Rakaat yang 4 yaitu zuhur, asar, dan isya bisa diringkas masing-masing menjadi 2 rakaat. Jadi dalam perjalanan bisa dijamak sekaligus dikosor. Ia harus ditetapkan melakukan 2 rakaat pada waktunya, sedangkan maghrib boleh dijamak tetapi tidak boleh dikosor. Ya tetap 3 rakaat. Sebagai ibadah pokok, sholat tidak hanya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuannya, tetapi juga memiliki makna yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Orang yang telah mendirikan sholat akan mewujudkan dirinya untuk menjauhi dosa dan kemungkaran sebagaimana dinyatakan Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu paling besar. Quran Surat Al-Ankabut, Surat 29 ayat 45. Dalam ayat di atas tampak bahwa sholat bukan hanya dilakukan pada waktunya, tetapi maknanya harus terbawa dalam kehidupan di luar sholat, yakni menjauhi diri dari dosa dan kemungkaran. Tempat dan waktu orang berbuat dosa dan kemungkaran tentunya di luar sholat. Karena itu sholat seyogyanya meresap dalam kehidupan sehari-hari dan memberi warna tersendiri dalam bentuk komitmen dan menjauhi dosa dan mungkar. Dosa dan kemungkaran tempatnya di tengah masyarakat, karena itu sholat harus berdampak pada kehidupan di tengah masyarakat. Sholat yang baik adalah yang berdampak baik dalam masyarakat, yaitu orang yang sholat menjauhi
untuk menjauhi dosa dan mungkar. Dosa dan kemungkaran tempatnya di tengah masyarakat. Karena itu sholat harus berdampak pada kehidupan di tengah masyarakat. Sholat yang baik adalah yang berdampak baik dalam masyarakat, yaitu orang yang sholat akan menjauhi dirinya dari dosa dan kemungkaran. Sholat yang merupakan komunikasi dengan Tuhan dilakukan minimal 5 kali setiap hari melalui sholat fardu, sehingga kehidupan orang yang sholat akan terkontrol dan terjaga dari waktu ke waktu. Sholat yang berdampak sosial itulah yang sesungguhnya merupakan sholat yang khusyuk. Sebaliknya orang yang tidak khusyuk adalah orang yang lalai atau orang yang sholatnya tidak berdampak pada perilaku sosialnya. Dua, ketentuan dan makna puasa. Puasa saum menurut asal katanya berarti menahan, sedangkan menurut istilah syaro berarti menahan dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berdasarkan pengertian di atas, puasa dalam ajaran Islam adalah menahan diri untuk tidak makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar dan berakhir pada saat terbenamnya matahari. Apabila ada puasa yang pengertiannya tidak sebagaimana yang diungkapkan di atas, maka puasa tersebut bukanlah puasa yang datang dari syariat Islam. Puasa termasuk salah satu dari ibadah madoh. Karena itu, tata cara dan pelaksanaannya telah diatur secara lengkap oleh syariat Islam berdasarkan firman Allah dan contoh Rasulnya. Karena itu, tidak bisa menambahkan dan mengurangi pelaksanaan puasa kecuali ada perintah dan contoh yang jelas. Berdasarkan pengertian di atas, dapat pula diambil kesimpulan bahwa puasa dalam ajaran Islam adalah menahan diri dari segala minuman dan makanan serta semua hal yang membatalkan puasa, termasuk di dalam merokok, dan tidak disebut puasa yang hanya makan dan atau minuman tertentu saja. Waktu berpuasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena itu tidak boleh atau haram berpuasa siang malam. Berpuasa terus-menerus atau berpuasa malam hari dan berbuka siang hari. Berpuasa dalam bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan sehat. Bagi anak-anak sebaiknya disuruh berpuasa sebagai pendidikan dan latihan sehingga kalau dewasa nantinya sudah terbiasa puasa. B. Syariah. Syariat Islam adalah hukum-hukum Allah yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat Islam yang sudah dikodifikasi secara sistematik dan mudah dipahami disebut fikih. Syariat Islam bersifat global dan berlaku universal, sedangkan fikih bersifat khusus dan temporal. Karena itu syariat Islam akan tetap abadi, sedangkan fikih dapat berubah dari masa ke masa berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap detail-detail aturan syariat Islam sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya manusia. Kehidupan sosial budaya manusia yang berubah dari waktu ke waktu menuntut adanya perkembangan dalam fikih Islam. Misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap produk-produk dan hukum fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama masa lalu. Karena itu, fikih Islam bersifat dinamis dan fleksibel, serta senantiasa aktual dan terbuka. Oleh karena relativitas fikih, maka terbuka pula terhadap kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan atau ikhtilaf di kalangan umat Islam dalam masalah fikih. Syariat Islam berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kaitan individu maupun sosial. Tujuan syariat adalah mewujudkan kehidupan individu dan sosial menuju kebahagiaan abadi dan dunia akhirat. Beberapa prinsip dasar syariat Islam adalah sebagai berikut. Syariat Islam itu berdasarkan kepada kemampuan manusia. Tidak ada aturan Islam yang di luar kemampuan manusia. Syariat Islam itu mudah sehingga orang yang melakukannya tidak mengalami kesulitan. 3. Syariat Islam mengatur secara rinci dan jelas pada hal-hal yang bersifat tetap, tetapi terpengaruh oleh ruang dan waktu seperti masalah budaya atau ritual peribadatan. Sedangkan untuk hal terpengaruh oleh ruang dan waktu, syariat Islam mengaturnya dalam bentuk global dan garis besar sehingga kemungkinan umat untuk melakukan ijtihad setiap waktu seperti masalah politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Syariat itu diturunkan guna memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Syariat Islam merupakan aturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat sebagai berikut. Umum.
Dengan kata lain, syariat Islam berlaku bagi segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia tanpa memandang tempat, ras, dan warna kulit berbeda dengan hukum buatan manusia yang pemberlakuannya terbatas pada suatu tempat karena pembuatannya berdasarkan faktor kondisional dan memihak kepada kepentingan penciptanya. 2. Universal dan komprehensif. Maksudnya syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan umat manusia. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun yang kami lupakan dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 38. Orisinil dan abadi, maksudnya syariat Islam ini benar-benar diturunkan oleh Allah dan tidak tercemar oleh usaha-usaha pemalsuan sampai akhir zaman. Firman Allah SWT, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Mudah dan tidak memberatkan. Kalau kita mau merenungkan syariat Islam dengan seksama dan jujur, akan kita dapati bahwa syariat Islam sama sekali tidak memberatkan dan tidak pula menyulitkan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupan orang yang bersangkutan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. 5. Seimbang. Antara kepentingan dunia dan akhirat, Islam tidak memerintahkan umatnya untuk mencari kebahagiaan dunia semata. Sebaliknya, juga tidak memerintahkan pemuluknya mencari kebahagiaan akhirat belaka. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar mencari kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. C. Muamalah. Adapun muamalah adalah hubungan antar manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kelompok dan dengan kelompok. Syariat Islam memberikan dasar-dasar bagi terwujudnya hubungan yang baik dan diridhoi Allah bagi manusia. Dalam kaitan dengan muamalah, syariat Islam tidak memberikan aturan-aturan detail karena sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial dan budaya selalu beribadah. Karena itu yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum muamalat adalah prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah hubungan antar sesama manusia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu dalam Al-Qur'an yang diantaranya, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dan dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 32. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.